Puji Tuhan, kita hari ini memang hari Pentakosta setelah Easter, kemudian sekitar 50 hari, Holy Spirit come, dan kemudian terjadi perubahan luar biasa di antara murid-murid yang memang mereka tidak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus itu. Luar biasa. Nah saudara, di dalam kita menerima Roh Kudus, saya berpikir kemarin bagaimana ya kalau kita kembali kepada apa yang sebenarnya misi Tuhan bagi kehidupan kita gitu. Jadi kita perlu masuk apa yang Tuhan katakan di awalnya. In Genesis, kalau kita baca kitab Kejadian, awal daripada the story of God, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan kesatuan. Dia memberikan tempat khusus di Taman Eden bagi manusia. Dan kemudian datang iblis berusaha untuk memisahkan mereka daripada Tuhan. Mereka akhirnya tergoda dengan iblis dan kemudian mereka akhirnya dikeluarkan. Tapi anaknya pun, Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa, itu juga akhirnya dicobain oleh iblis sehingga si Kain itu membunuh Habel. Akhirnya terjadi terus-menerus sampai ke zaman Nuh di mana Tuhan ingin mempersatukan manusia, membuat manusia itu damai sejahtera, tetapi iblis mencoba untuk mencuri, menghancurkan, membinasakan sampai kepada zaman ini gitu. Nah saya percaya set apart ketika Tuhan memisahkan kita itu ada rencananya gitu supaya kita itu menjadi miliknya gitu. Sama seperti yang dialami dalam perjanjian lama, cerita-cerita Tuhan seperti itu, demikian juga kita masih menjadi bagian daripada cerita Tuhan karena Dia ingin memanggil kita, memisahkan kita dari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, mari kita mulai dengan set apart dari Kejadian 12 ayat 2-3. Kita tahu ceritanya tentang Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Di sini dikatakan Abraham itu tinggal di daerah Haran bersama dengan orang tuanya. Lalu kemudian Tuhan setelah orang tuanya meninggal, kemudian Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi dari sekian banyak orang Tuhan memilih Abraham kemudian memanggil dia untuk keluar dari tempat saudaranya. Dipisahkan dari tempatnya yang biasa yang normal. Dipisahkan dari kondisi yang dia kenal dengan baik untuk pergi ke tanah perjanjian yang dia tidak kenal sama sekali. Panggilan Tuhan kepada Abraham ini ditaatin oleh Abraham. Dan panggilan Tuhan di sini untuk dia menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia dengan namanya menjadi masyhur. Dan dia akan menjadi berkat. Nah saudara kalau dilihat di paragraf yang berikutnya dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi dibuat dia terpisah gitu dari orang-orang yang lain. Dan bahkan melalui Abraham dan kaumnya ini, kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi janjinya Allah kepada Abraham itu adalah melalui Abraham dari sekian banyak orang sejak zaman Nuh itu. Kemudian Abraham dipilih dan akhirnya kemudian Abraham keturunannya ditunjuk oleh Allah akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Nah kita tahu perjalanan Abraham ini sendiri saudara. Kita tahu perjalanan Abraham ini dalam mengikuti Tuhan tidaklah sesuatu yang gampang. Pada waktu Abraham dipisahkan dari keluarga, teman, dan tempat tinggalnya, pada saat itu dia memiliki pilihan untuk mengabaikan panggilan itu atau menerima panggilan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham adalah dia memilih untuk menuruti panggilan Tuhan. Dan ketika dia memilih untuk menaati Tuhan, inilah yang membuat dia terpisah.
Ketika we decide to obey the Lord, ini yang membuat kita terpisah secara fisik dari semua orang, secara mental, emosional, dan tindakan-tindakan kita. Saudara, kejadian 2 yang kita baca tadi itu akan menjadikan Abraham ini bangsa yang besar. Nah pertanyaan, kenapa Tuhan Allah memanggil Abraham? Why God call Abraham? Who knows? Who knows? But yang jelas adalah Abraham telah dipanggil. Dalam kitab suci dikatakan demikian, banyak memang orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi memang pekerjaan Allah itu sepertinya suka manggil orang. Dan kita selalu diberikan tantangan, mau nggak ikut dipanggil oleh Tuhan gitu. Saudara, dalam kitab suci dikatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi Tuhan suka memanggil untuk memisahkan orang-orang. Nah kita sebagai orang tua juga ingin supaya anak-anak kita itu dipisahkan daripada perbuatan-perbuatan jahat dunia gitu. Kita bisa merasakan hati Tuhan karena kita juga orang tua gitu. Bahwa kita tidak ingin anak kita itu kena satu masalah di dalam dunia ini. Kita ingin anak kita itu sukses, kita ingin anak itu baik-baik. Dipisahkan daripada segala yang jahat di dunia ini. Demikian juga hati Tuhan. Nah Abraham menerima panggilan itu dan melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Dan kita akan melihat selanjutnya saudara. Apa artinya Abraham itu dipisahkan? Atau kita kalau kita dipisahkan? Dipisahkan berarti Tuhan memilih kita secara khusus untuk kemuliaannya. Bukan untuk siapa diri kita untuk diagungkan. Nah gereja telah ditetapkan untuk menjadi kudus. Sebagaimana Allah itu kudus. Dan untuk memberitahu dunia bahwa Allah melalui Yesus Kristus memanggil mereka keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sebagai seorang percaya, kita ditetapkan untuk menunjukkan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa bagi kita. Dan untuk juga kehidupan orang lain supaya menjadi saksi. Ini berarti menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan cara dunia ini. Jadi memang luar biasa panggilan Tuhan saudara. Untuk memisahkan kita, untuk kita tidak melakukan sesuai dengan cara dunia ini. Dipisahkan berarti memilih sesuatu atau seseorang untuk tujuan tertentu. Set apart itu ada 2 arti ya. Set apart atau dipisahkan itu ada dipisahkan karena memang di sananya jahat kita dipisahkan. Tapi juga dipisahkan karena kita ingin dimuliakan atau ditunjukkan kebesaran, kemuliaan, kekudusan karena kita milik Allah. Mengapa Tuhan memisahkan kita orang percaya? Karena dia memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk gerejanya. Yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Di dalam 1 Petrus ini dikatakan, mari kita baca saudara, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, set apart ini atau dipisahkan oleh Tuhan untuk satu tujuan khusus. Nah kabar baiknya adalah tidak seperti klik-klik atau kelompok-kelompok dunia, bahwa yang dipisahkan ini itu adalah ditujukan kepada semua orang. Yang mau percaya kepada Yesus di dalam hati mereka untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi pemisahan Tuhan ini berguna baik bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang-orang lain yang mau percaya gitu. Ini berarti kita ini dikhususkan, dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Dengan melihat iman kita kepada Yesus Kristus kita akan diberikan pengertian dan hikmat firman Tuhan. Kita menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan. Dulunya ya di Efesus 2, 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Dan ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Dulunya kita juga demikian. Tetapi kita telah memilih panggilan Tuhan untuk dipisahkan daripada kehidupan yang lama seperti ini. Nah, di dalam Ulangan 7:6-9, mengapa sebenarnya Allah mau memisahkan kita itu? Mengapa? Mengapa dia mau memisahkan Abraham, menjadikan bangsa pilihan, dan mengapa juga akhirnya dia memanggil kita menjadi gerejanya yang dipisahkan dari dunia ini? Di Ulangan 7:6-9, saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Bukan lebih banyak jumlahnya kita. Tetapi maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Sama seperti yang kita alami. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Katakan saudara. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan janji Allah memisahkan Abraham itu dilihat ketika mereka di dalam penganiayaan dan perbudakan dosa di Mesir. Tuhan mendengarkan mereka. Dan dia mengingat akan janjinya kepada Abraham. Bagaimana ketika orang Israel di Mesir, mereka hidup di dalam perbudakan, dianggap kelas nomor 2 gitu. Tetapi Tuhan mengingat bahwa dia sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu dia memisahkan orang Israel keturunan Abraham ini untuk masuk ke tanah Kanaan yang mustahil. Tapi dia menutup pikiran raja-raja yang mencoba untuk menahan. Dia membebaskan mereka. Karena apa? Karena hati Tuhan yang penuh dengan kesetiaan terhadap firman-Nya kepada Abraham. Dan dia mau menyatakan firman-Nya dalam manifestasi membebaskan orang-orang yang sedang dalam perbudakan. Saudara, siapa yang dipisahkan itu? Bagaimana dipisahkan mempengaruhi Anda? Sama seperti Abraham, penting bagi setiap orang Kristen untuk mengetahui bahwa Tuhan memanggil kita untuk dipisahkan. Dia telah memisahkan kita dari cara, pikiran, dan sikap dunia ini. Ini berarti setiap orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan kepada Yesus untuk menerima keselamatan harus menjalani hidup mereka sedemikian rupa sehingga orang lain melihat dan mengetahui bahwa mereka tidak dibentuk oleh dunia ini. Kita tidak dibentuk oleh dunia ini. Supaya orang lain melihat bahwa kita ini memang orang-orang yang berbeda karena kita ini dipanggil Tuhan. Saudara. Nah, begitu seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, mereka dipisahkan dari dunia dan kepada Allah. Once we receive Jesus as Lord and Savior, then at that time, we are separated, set apart from the world, and then belong to God. Wah, ini luar biasa. Tidak ada lagi main-main, saudara di sini. Ini yang dikatakan di 1 Petrus, saudara. 1 Petrus 1, 2, 15, 16. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, set apart itu dipisahkan. Itu artinya dikuduskan. Atau dikuduskan itu sebenarnya artinya dibuat khusus terpisah. Dikuduskan.
Jadi Tuhan Allah selain memisahkan kita, kita juga dibuat menjadi kudus, dipisahkan untuk menjadi miliknya Dia. Jadi tidak ada lagi main gereja-gerejaan. Kita datang ke gereja itu untuk kita dikuduskan dan kemudian kita mendengarkan apa Tuhan inginkan sehingga orang lain juga boleh set apart, dipisahkan. Bagaimana orang Kristen menjadi kudus? Oleh Roh Kudus. Standar perilaku suci yang diperintahkan Tuhan kepada orang percaya adalah menyinggung sifat manusia yang tidak suci. Dan hidup dengan standar Tuhan ini membuat orang Kristen menjadi target yang dibenci oleh dunia. Seperti apa tampaknya dipisahkan itu? Tidak enak saudara ya. Kita dipisahkan karena sering sekali kita akan mengalami cemoohan. Pada waktu saya masih bekerja di perusahaan yang saya ikuti dulu, sering traveling kayak ke Cina dan ke Korea gitu. After work biasanya dinner dan kemudian minuman keras sebagai ibadah atau kebudayaan mereka setelah makan. Dan kemudian pada waktu itu mereka semuanya minum gitu. Kemudian saya juga ditawarin minum tapi milih Coca-Cola. Dan tidak enak saudara karena kita memilih Coca-Cola dikira aneh. What are you doing? Who are you? Gitu. Why you drink only Coke? Gitu. We all drink ini. Sampai mabuk mereka. Dan biasanya yang bosnya itu yang ditawarin semua bawahannya, anak buahnya untuk minum. Kalau bos yang menolak itu kasar gitu loh. Jadi akhirnya yang memang mabuk itu yang duluan ya bosnya. Karena dia ditawarin setiap anak buah gitu. Dan kita masuk bagian daripada itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang kayak aneh gitu. Karena kita tidak ambil bagian di situ. Saudara di dalam Yohanes 15, 16 sampai 19. Tuhan juga menyatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian dilanjutkan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, ini hal-hal yang sebenarnya menjadi bagian daripada kehidupan iman percaya kita. Amin saudara. Dibenci oleh dunia. Karena apa? Karena kita ini memang memiliki visi dan misi yang dari Tuhan. Set apart, dipisahkan dari orang-orang dunia. Kembali ke cerita Abraham. Penerimaan Abraham akan panggilan Tuhan tidak hanya mengubah hidupnya. Tetapi juga kehidupan keturunan dan dunia ini. Bayangkan saudara, kalau dia tidak menerima panggilan Tuhan. Tidak ada bangsa Israel. Dari bangsa Israel ada keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak akan terjadi hal itu. Tetapi inilah berkat yang Abraham terima karena apa? Karena dia mentaati panggilan Tuhan untuk dipisahkan saudara. Dan panggilan ini yang sama bagi kita semua. Apa kita masih mau? Seperti Bro Ance minggu lalu katakan kaki di dunia, kaki di gereja atau kaki di dalam dunia roh Allah gitu. Gak bisa, kita harus memilih bahwa kita itu sudah dipisahkan. Hari ini bangsa Israel memang tidak ada lagi sepertinya Tuhan bekerja melalui bangsa Israel. Tapi kenapa? Karena melalui gerejanya sekarang fokus Allah itu bekerja. Bukan lagi pada satu geografi di Middle East, tetapi satu bangsa di Middle East. Tetapi dia sudah fokus kepada gereja-gereja termasuk orang-orang Indonesia. Saudara kita dipisahkan oleh dan untuk Tuhan. Pada waktu Israel pertama kali merasakan bahwa mereka ini memang orang-orang pilihan Tuhan gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan melalui bangsa Israel itu dia akan memberkati bangsa-bangsa yang mereka nggak sadar ketika Yesus datang. Mereka malah menyalibkan dia gitu.
Bahwa seharusnya memang Yesus datang bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tapi orang-orang bukan Yahudi menjadi satu tubuh dengan orang Israel. Karena Allah mengasihi seluruh manusia. Mengapa Tuhan memilih Israel? Tadi di Ulangan 7 ayat 6 sampai 9 kita sudah baca. Allah memilih mereka karena Ia mengasihi mereka dan untuk memelihara perjanjian yang Ia buat dengan Abraham. Tuhan setia dengan firman-Nya. Dia mengasihi karena Dia adalah kasih. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memilih mereka karena kebesaran mereka atau apapun yang dapat mereka berikan kepadanya. Tuhan memilih karena memang Dia suka yang lemah-lemah. Ya kan? Paulus mengatakan dia mencoba mengusir 3 kali gitu roh-roh jahat yang mencoba mengganggu dia gitu. Tapi firman Tuhan datang kepadanya. Di dalam kelemahan kamulah kuasaku sempurna gitu. Di dalam kelemahan kita siapa yang bisa sombong sih? Ngapain sombong gitu? Karena semuanya ini adalah kekuatan Allah yang kita andalkan. Bagaimana manusia bisa kita andalkan kekuatan kita gitu. Saudara, efek kalau kita dipisahkan, kita lihat dunia ini saudara, media-media memanipulasi. Sesuatu yang baik bisa menjadi buruk, sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Dengan media, berita-berita ini bisa memanipulasi. Dan ini kenyataannya, efeknya bahwa kita akan menghadapi hal-hal demikian. Apakah kita masih ikut dengan dunia gitu. Allah itu adalah Allah yang Alkitabiah. Kristus Yesus dan Roh Kudus. Di banyak pertemuan-pertemuan gereja dan komunitas itu mulai dikaburkan. Allah yang Alkitabiah. Nah, pada waktu Pastor Stuart Robinson kembali dari misinya di Asia dan membangun Crossway ini, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia melihat kembali. Karena dunia Melbourne, Australia dipengaruhi dengan orang-orang yang mulai melihat. Karena kasih kita mulai memasukkan orang-orang misalnya sebagai pendeta dari kalangan LGBT dan sebagainya. Dia kemudian melihat kembali dasar firman Tuhan itu seperti apa dan akhirnya dia bertekad dan memutuskan untuk memegang kembali dasar-dasar firman Tuhan itu. Bukan berarti kita membenci LGBT, tidak. Tetapi bagaimana kita menempatkan kasih itu kepada mereka. Tetapi kalau itu menyangkut satu pelayanan, apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang Alkitab katakan? Dan itulah yang mau kita ikutin. Bukan kita masuk kepada apa yang dunia harapkan. Dan banyak gereja terjebak di situ, saya percaya. Jadi orang-orang dunia termasuk orang-orang Kristen duniawi. Orang-orang Kristen duniawi. Orang Kristen palsu. Menginginkan Yesus menjadi manusia saja. Karena saya tuh masih punya pikiran saya sendiri. Saya masih punya keinginan saya sendiri. Ya Yesus manusia, dia bukan Tuhan yang memerintah saya gitu. Karena apa? Karena kondisi dunia yang seperti itu kita akhirnya menjadi orang-orang yang ikut saja. Memang Yesus itu adalah pribadi yang baik. Tetapi kalau dia menyangkut kehidupan saya tidak mau. Saya punya Tuhan sendiri, yakni pikiran saya sendiri. Perut saya sendiri, uang saya sendiri. Oleh karena itu di dalam zaman seperti yang sudah seperti ini, semakin butuhnya orang-orang percaya yang dipisahkan itu mengerti dalam apa sebenarnya firman Tuhan itu. Dan kita tidak lagi bermain gereja-gerejaan. Ya benar-benar bahwa kita ini sadar bahwa kita ini orang yang sudah dipilih Tuhan gitu. Dan ada harga yang harus dibayar. Dipisahkan. Berarti kita akan dianiaya. Karena dunia tidak memiliki kasih kepada Yesus. Peduli amat apa yang Yesus katakan. Padahal orang-orang yang dipisahkan dia mempunyai kasih kepada Yesus. Saya mau melihat hati seperti hati Yesus. Cinta kepada Yesus. Orang Kristen bukanlah milik dunia ini. Mereka milik Yesus Kristus. Sama seperti Yesus dulu dibenci oleh dunia. Demikian juga orang percaya ketika hidup kita menunjukkan karakter Yesus, kita akan dibenci oleh dunia.
Contohnya 2 tahun yang lalu, seorang yang mengaku percaya dari agama yang mayoritas di Indonesia, dia mengaku percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Dan kemudian dia mengubah pola hidupnya. Hari Minggu dia beribadah bersama-sama. Dan keluarga serta tetangganya mengetahui hal itu. Dan satu hari gerombongan orang ramai datang ke rumahnya, mau membakar rumahnya, kalau tidak mereka kembali ke agama mayoritas. Akhirnya saudara, dia lari dari rumah itu. Setelah dia lari dari rumah itu, saudara, dia diselamatkan. Tetapi ada orang dari kampungnya yang meminta, kamu jual rumah saya, rumah kamu itu. Oh ya, oke lah, karena tetangga sudah tidak menyukai dia. Cuma harganya 10% ya. Cuma dibeli 4 juta, 5 juta. Padahal dia membangun itu 60 juta, 70 juta gitu. Dengan berat hati, ya dia lepas rumahnya. Inilah kalau kita dipisahkan dari dunia, kita patut mengalami hal-hal demikian. Karena apa? Karena memang yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, dia juga sudah mengatakan kalau aku dibenci oleh dunia, ya orang-orang yang mengikut aku juga demikian, saudara. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan katakan kepada bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi? Memang keturunan Abraham akhirnya menjadi bangsa yang besar, Israel. Dan kemudian melalui bangsa Israel, Yesus lahir dan kemudian Yesus membuka akses kepada bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia. Misteri keselamatan bagi orang bukan Yahudi ini diungkapkan melalui Yesus Kristus. Orang-orang bukan Yahudi, yakni orang Indonesia juga sekarang menjadi ahli waris dari orang Yahudi. Ini telah disembunyikan dari semua generasi yang lalu. Orang-orang Yahudi tahu untuk mencari Mesias mereka, tetapi mereka percaya itu untuk mengalahkan orang Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan mendirikan kerajaan Allah, bukan untuk membawa kesetaraan antara mereka dan orang bukan Yahudi. Jadi banyak salah pengertian ketika Yesus datang. Diharapkan Yesus datang untuk membebaskan mereka, tapi sebenarnya Yesus datang juga untuk ada kesetaraan bangsa pilihan Allah Israel dengan bangsa-bangsa lain. Melalui apa? Melalui percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan meresponi semuanya ini, saudara. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia membaca dari Yesaya yang mengatakan roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi orang-orang yang dipisahkan ini dilihat oleh Yesus di antara orang-orang yang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang yang tertindas. Dan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena mereka sesuai dengan rencana Bapa, Yesus juga mau ambil bagian untuk mereka dipisahkan. Dan kemudian saudara, respon Yesus juga. Ketika dia melihat orang-orang yang dipisahkan, dia menceritakan di dalam Lukas 18:10-14. Satu perumpamaan tentang 2 orang yang datang untuk berdoa. Yang pertama, datang dan memberi dirinya bintang 5 tentang betapa baiknya dia dan melakukan segalanya dengan benar. Aku telah berbuat baik, mengakui bahwa perbuatan-perbuatan baikku ini adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua, bahkan tidak melihat ke surga dia berdoa, Tuhan ampunilah aku yang berdosa ini.
Dan Yesus melihat kepada siapa? Dia melihat kepada orang yang hatinya tulus dan mengatakan, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Daripada orang yang melakukan tindakan lahiriah tetapi motivasi hatinya tidak benar. So di dalam pelayanan ini saudara sangat penting untuk kita sadari bahwa ini bukan performance, tetapi ini adalah keluar dari hati kita yang terdalam. Main musik keluar dari hati kita pujian yang terdalam. Berdoa keluar dari hati kita, khotbah keluar dari hati kita. Bukan untuk menyenangkan telinga orang. Karena Tuhan melihat hati itu. Kita tidak mau dikatakan orang yang melakukan agama, tindakan-tindakan agama atau kebiasaan-kebiasaan agama, tapi akhirnya di hadapan Tuhan Yesus, kamu tidak dibenarkan. Dia memberikan contoh ini. Yesus melihat apa yang memotivasi tindakan lahiriah seseorang. Jadi saya senang kalau kita memang kita mulai lagi dari hal-hal yang dasar, basic dan kebenaran itu. Hati kita. It's not what you do that matter, tetapi who you are gitu. Siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kondisi hati kita. Respon Yesus juga. Yang ketiga, Yesus berbicara secara berbeda kepada mereka yang dipisahkan. Kepada orang-orang yang set apart, Yesus berbicara berbeda. Kepada orang banyak dia berbicara dalam perumpamaan. Bisa dibaca di Matius 13. Mazmur 78. Dan murid-muridnya bertanya mengapa? Lalu Yesus menjawab, karena rahasia kerajaan surga adalah untuk murid-murid Yesus, yakni mereka yang dipisahkan, set apart. Wow, ini luar biasa saudara. Kita tentunya ingin sekali mendengarkan dari Tuhan apa yang Dia mau dalam hidup kita ya. Persoalan yang dihadapi dari keluarga, misalnya anaknya kenapa? Anak kita doakan masih belum kembali kepada Tuhan. Teman kita doakan masih belum. Jemaat kita doakan kok pada mengeraskan hati. Tetapi kita bisa mendengar suara Tuhan dan itulah yang memberikan kita penghiburan gitu loh, bahwa kita itu ada di dalam firman Tuhan. Dan hati kita tidak bisa bersembunyi gitu di hadapan Tuhan gitu, karena kita mau mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dan kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan inilah karena apa? Karena Yesus berbicara berbeda kepada orang-orang yang dipisahkan, karena Dia tahu ini anak-anakku. Yang lain pemain drama gitu. Yang terakhir, bagaimana respon Yesus? Waktu Dia di Yohanes 17 ayat 17, Dia berdoa agar kita dipisahkan untuk tujuan Allah. Kuduskanlah mereka Bapa. Ini doa Yesus, kalau dilihat Dia berdoa, kuduskanlah mereka, ini murid-muridnya dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah itu ingat, set apart, pisahkanlah mereka untuk kebenaran. Dan firman-Ku adalah kebenaran. Maksudnya, pisahkan mereka untuk mereka mengerti firman-Mu. Mendengarkan firman-Mu, karena itulah yang memberikan hidup. Itulah yang memberikan kehidupan. Dia adalah roti hidup. Dan itu mengenyangkan bagi kita. Oleh karena itu dia minta Yesus kepada Bapaknya supaya murid-muridnya itu mereka di set apart untuk apa? Untuk melakukan firman, hidup dalam firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Wow, saudara. Inilah doa Yesus bagi kita, saudara. Kalau ayo kita mungkin memulai dari sesuatu yang sangat dasar sekali. Kita memulai dari orang-orang yang ada. Tetapi kita masuk seperti yang Yesus katakan. Dikuduskan dalam kebenaran. Masuk di dalam kebenaran apa? Firman. Firman itu menjadi sesuatu yang kita harus ambil setiap hari. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk keluarga kita. Tapi juga untuk orang-orang lain. Dan mudah-mudahan orang-orang lain itu juga akhirnya Tuhan panggil untuk dipisahkan. Mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi menolak Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak memahami hal-hal rohani.
Paulus ketika dia datang ke jemaat Korintus, jemaat Korintus itu dianggap sebagai orang percaya duniawi. Kamu bukan manusia rohani, tapi kamu manusia duniawi. Karena apa? Karena masih ada pertikaian di antara kamu. Karena masih ada iri hati di antara kamu. Aku datang memberikan makanan lembut, susu. Kamu gak siap menerima makanan keras. Makanya mungkin ada yang mencelek gitu ya, ketika terima makanan keras kita muntah. Karena biasanya cuma susu. Orang-orang ini akan memiliki pemahaman yang dangkal atau duniawi dan menerapkan firman Tuhan sebagai aturan dan ritual keagamaan. Tetapi tidak akan ada pemahaman yang benar. Saudara, kita dipisahkan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Memang ada saudara yang membenci orang-orang yang dipisahkan. Minggu lalu kita berbicara tentang peperangan rohani. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, mau dipisahkan ini, kita telah menyatakan perang terhadap kerajaan kegelapan. Kita sekarang akan bergumul dengan setan yang adalah musuh kita. Di dalam Efesus 6 ayat 12, ya minggu lalu dikatakan bahwa musuh kita penghulu-penghulu di udara. Ya sekali kita menyatakan, ya Tuhan, aku mau dipisahkan. Pada saat itu juga kita mulai perang. Ya senang, minggu lalu dikatakan bahwa setiap hari ketika kita bangun, kita udah masuk dalam peperangan rohani. Karena apa? Karena kita tahu identitas kita ini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan gitu. Dan kita akan mengalami peperangan rohani. Tapi saudara, jangan takut. Jangan takut, kita tidak melakukan ini dengan sendiri. Ada penolong yang lain. Firman Tuhan katakan biarlah Tuhan yang berperang bagi kita. Yang jelas kita perlu taat dan setia. Kalau kita tidak bisa, memang seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penolong. Setan saudara, dia mencoba ya, dikatakan demikian. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini tentang setan. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Walaupun dia sudah dikalahkan tetapi dia masih diberikan kesempatan. Tapi waktunya singkat saudara. Ini musuh kita. Dan ketika kita mengatakan kita mau dipisahkan. Dia juga mau untuk mencuri, menghancurkan, membinasakan kita. Siap gak saudara? Siap gak kita mengalami peperangan ini? Kristen duniawi, Kristen main-main saja gak mau tahu. Tapi satu saat nanti Tuhan katakan juga bahwa jalan yang menuju kebenaran itu jalannya sempit. Orang-orang sedikit. Tapi jalan yang menuju kebinasan itu lebar pintunya. Kita mau pilih yang mana? Saudara, kalau kita bertanya, apa yang diberikan bagi saya bila saya dipisahkan? Oke, Lord, Tuhan, kalau saya mau dipisahkan, apa? Satu pernyataan firman Tuhan dari sini, saudara. Tidak wah-wah. Tetapi, ayo kita baca, 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hidayah atau pewahyuan, suara firman Tuhan, ketenangan, damai, sejahtera, kemudian pengertian akan apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa kondisi seperti ini? Mengapa kondisi saya keluarga seperti ini? Semuanya Tuhan akan berikan, kasih tahu mengapa. Mengapa? God want to give us something yang kita gak pernah bayangkan, gak pernah pikirkan. Dia mau berikan kepada orang-orang yang mengasihi. Saudara, ada 3 hal ini yang saya usulkan. Kalau kita mau dipisahkan.
Yang pertama adalah intimasi dengan Tuhan. Tuhan mengetahui sedalam apa persoalan yang kita hadapi. Dan ketika kita dengan tulus hati menceritakan keresahan hati kita, kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Walaupun kata-kata orang lain di luar seperti apa, kita tidak lagi peduli. Yang peduli adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dia mengasihi kita, dia mengasihi orang-orang lain juga. Dan kita jadi mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap kita stres, setiap kita mengalami kekecewaan, setiap kita mengalami kebuntuan, ada Tuhan yang menolong kita. Come to me. Kamu orang-orang yang dipisahkan, kamu orang-orang yang dapat. Dan intimasi ini juga saudara adalah bagaimana kita menerima penolong yang lain itu, menuntun kita setiap hari gitu. Ingat saudara, kita punya banyak pikiran-pikiran sendiri yang menjadi Tuhan. Our own mind can be God. Oleh karena itu Tuhan katakan, kuduskanlah mereka untuk firman-Mu. Supaya bukan lagi pikiran manusia, bukan lagi keinginan daging perut, bukan lagi uang, tetapi roh Allah yang bisa menuntun kita. Yang kedua saudara, kalau kita mau dipisahkan, kita akan berkumpul dengan satu komunitas. Dan inilah sebenarnya namanya gereja. Inilah sebenarnya orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang berbeda dengan dunia. Tapi juga akhirnya orang-orang yang bisa bekerja bersama dengan Allah. Saudara, bedanya melayani Allah dengan bekerja bersama dengan Allah. Kenapa? Karena melayani Allah itu bisa kita tanpa intimasi. Tanpa relasi, tanpa kita tahu Allah itu kita bisa melayani. Main ini, ngobrol. Tetapi bekerja bersama dengan Allah hanya bisa kita lakukan kalau kita ada intimasi, mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipisahkan, kita akan mendapatkan hal-hal ini. Jadi walaupun kita memulai kembali, ya, bangun kembali ini saudara, jangan kita menyerah. Karena ini sesuatu yang saya percaya adalah fondasinya memang Tuhan, bukan about manusia dan ukuran-ukuran manusia, tapi ukurannya adalah firman Tuhan, kebenaran kita mau dipisahkan. Nah saudara, saya melihat bahwa komunitas ini menjadi komunitas yang dapat juga menjangkau orang lain. Lihat orang-orang, mungkin 1-2 orang. Seperti saya katakan, kita membuka rumah dalam 2 bulan, 3 bulan, ini ada 5 orang yang Tuhan kenalkan baru masuk ke rumah. Gitu. Ada 2 yang masih belum percaya, tapi kita sudah ada relasi. Gitu. Mungkin mereka nggak mungkin datang kemari gitu. Karena ini sudah ada kayak gereja gitu. Tapi kalau datang ke rumah, ngobrol, makan, dan kemudian kita baca firman Tuhan. Sharing gitu. Open mereka gitu. Dan ini mungkin satu strategi kita di hadapan banyak orang-orang Indonesia sini. Kita ada yang kenal tapi mereka tidak bisa datang. Let's start bangun relasi dengan datang ke rumah. Tapi fokusnya di rumah adalah kita untuk mencari orang-orang yang memang dia sedang ditarik oleh Allah. Sedang mau dia, hatinya tulus, dia mau mencari Allah. Orang-orang yang tertindas sekalipun, orang-orang yang buta sekalipun. Tapi kalau orang-orang yang masih mengeraskan hatinya, ya mungkin jadi banyak distraction nanti. Itu cari orang-orang yang memang dia orang-orang berdosa, orang-orang tapi mereka tahu bahwa mereka berdosa, saya mau benar dengan Tuhan. Banyak itu saudara, cuman kita mulai lihat kembali. Siapa orang-orang di sekitar kita yang mungkin Tuhan sedang tarik. Kita mulai dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Tuhan akan menunjukkan itu. Karena kalau memang ini kita bekerja bersama dengan Tuhan. Inilah indahnya itu. Menunjukkan siapa Tuhan yang mau saya doakan. Siapa Tuhan yang mau saya call gitu. Ini gak bisa menjadi satu hal yang sifatnya agamawi. Tapi ini adalah berasal dari intimasi kita. Kita melihat ada orang di antara kita. Kadang-kadang kan surprise juga saudara. Yang penting kita terus dalam kondisi berdoa. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan yang surprise juga. Tiba-tiba orang muncul dan memang orang itu baik gitu. Dan ini yang kita alami juga dalam pertemuan dengan satu orang lewat Facebook. Tiba-tiba muncul aja lewat Facebook dengan Eki begitu. Jadi Tuhan memberikan orang-orang mungkin tidak banyak, tetapi orang-orang yang memang siap. Dan ketika orang itu datang, kita ajak mereka untuk mau juga mereka dipisahkan. Mulai dengan kita membahas firman Tuhan bersama dengan mereka. Amin saudara? Amin.